Perjalanan integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 1 Mei tahun 1963 merupakan salah satu peristiwa panjang bangsa Indonesia. Peristiwa yang terjadi dapat ditangani berkat upaya diplomasi dan mobilisasi militer terbatas ini berhasil merebut Papua dari kekuasaan Belanda tanpa melakukan perang. Terintegrasinya Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa lepas dari dinamika politik baik itu nasional maupun internasional yang terjadi sepanjang dekade tahun 1950-an sampai akhir 1960-an. Peristiwa-peristiwa ini dimulai dari keterlibatan Amerika di Indonesia secara rahasia, konflik TNI Angkatan Darat, perkembangan ekonomi Indonesia menurun hingga G30 SPKI. Perjalanan merebut wilayah Irian Barat dari kekuasaan Kerajaan Belanda. Pada saat itu pemerintah Republik Indonesia mengerahkan segenap upaya yang ada. Terutama kemampuan para pejabat Indonesia dalam berdiplomasi dan dengan kekuatan militer. Faktor yang mendasari terintegrasinya wilayah Papua atau Irian Barat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Konferensi Meja Bundar atau disebut KMB, yang digelar di Den Haag, Belanda, pada tanggal 23 Agustus hingga tanggal 2 November tahun 1949. Selain soal penyerahan kedaulatan atas kemerdekaan Indonesia dari pemerintah Kerajaan Belanda, KMB juga mengatur soal penyerahan Irian Barat. Dalam perjanjian KMB nomor 6 pasal 2 tahun 1949 dinyatakan bahwa kedudukan Irian Barat akan dirundingkan antara Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia Serikat dalam waktu setahun sesudah perundingan. Namun tindak lanjut perundingan terkait status wilayah Irian Barat yang dilaksanakan di Jakarta pada bulan Maret tahun 1950 gagal. Di tahun yang sama perundingan dilanjutkan pada tanggal 4 Desember antara pemerintahan Kerajaan Belanda dan Indonesia menyelenggarakan konferensi khusus di Den Haag, Belanda. Akan tetapi, dalam pertemuan ini selalu mendapatkan tafsiran berbeda tentang hak atas Irian Barat sehingga perundingan menemui jalan buntu. Sebetulnya, secara hukum internasional ada konsep yang disebut sebagai uti possidetis, artinya jika suatu negara menjajah wilayah tertentu dan mereka pergi dari wilayah jajahannya maka teritori tersebut merupakan milik negara yang menjajah. Namun dalam konteks Indonesia yang merupakan negara jajahan Belanda, sebetulnya pada saat penyerahan kedaulatan dari pemerintah Kerajaan Belanda kepada Indonesia di KMB, wilayah Irian Barat atau Papua itu sudah tergabung dalam satu kesatuan ke dalam Republik Indonesia. Akan tetapi di KMB, Belanda memberi pengecualian terhadap wilayah Irian Barat untuk tidak dilepaskan begitu saja. Ketika berkaitan dengan Papua kita tahu Belanda menjajah dari Sabang sampai Merauke. Sehingga dalam konteks Indonesia, maka yang disebut sebagai negara yang menjadi wilayah dari Indonesia itu adalah dari Sabang sampai Merauke, sampai Papua. Menyikapi tarik ulur terkait status perundingan Papua Barat sejak akhir tahun 1950-an, Presiden Soekarno aktif menyuarakan perebutan wilayah ini dari Belanda, untuk membalas keengganan pemerintah Belanda menyerahkan Papua Barat pada Indonesia. Sepanjang kegagalan perundingan dengan Belanda membuat Indonesia mencari dukungan dalam forum internasional seperti Konferensi Asia Afrika, KAA, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, dan Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok KTT-GNB. Akan tetapi, setiap resolusi yang diusulkan oleh Indonesia selalu mengalami kegagalan. Perjuangan melalui diplomasi politik tersebut ternyata belum berhasil merubah status Irian Barat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menempuh jalan konfrontasi politik dan ekonomi. Bentuk dari konfrontasi politik, yaitu pemutusan hubungan Uni Indonesia, Belanda pada tanggal 15 Februari tahun 1956, pembatalan persetujuan KMB pada tanggal 2 Maret tahun 1956 dan membentuk Provinsi Otonomi Irian Barat pada tanggal 16 Agustus tahun 1956. Dan dari konfrontasi ekonomi, Indonesia memutus ketergantungan ekonomi pada bangsa Belanda sehingga pada tahun 1958 pemerintahan Republik Indonesia merilis kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Konfrontasi politik dan ekonomi mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus tahun 1960.
ketika Indonesia secara resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Kerajaan Belanda. Saat berbagai perundingan menemui jalan buntu, Belanda semakin memperkeras sikapnya dengan menetapkan status mereka di Irian Barat dan mempersiapkan pembentukan Irian Barat sebagai sebuah negara. Menghadapi sikap Belanda, pemerintah Indonesia melakukan konfrontasi militer. Upaya ini diawali oleh Menteri Luar Negeri Subandrio ke Uni Soviet yang berhasil menjalin kerjasama pembelian senjata pada Januari tahun 1961. Dengan memanfaatkan konstelasi politik internasional yang kala itu diliputi Perang Dingin, pemerintahan Presiden Soekarno mendapatkan bantuan pembelian peralatan tempur dan persenjataan modern dari Uni Soviet. Dan dengan peralatan persenjataan tempur ini, kekuatan militer Indonesia saat itu menjadi yang terkuat di Asia Tenggara, meski melalui dengan skema pinjaman. Pada tanggal 1 Desember tahun 1961 atas bantuan Belanda kemerdekaan negara Papua dideklarasikan di Jayapura oleh Komite Nasional Papua dengan nama negara West Papua atau disebut Papua Barat. Sementara pada bulan yang sama tahun 1961 pemerintah Indonesia menggelar sidang kabinet yang menghasilkan keputusan menghidupkan kembali Dewan Pertahanan Nasional. Dewan ini bertugas untuk merumuskan cara mengintegrasikan seluruh potensi nasional dalam pembebasan Irian Barat. Dari sudut pandang pemerintah Indonesia, langkah Belanda dalam membantu pendirian negara Papua Barat ini tak lebih dari upaya mendirikan negara boneka seperti yang dialami Indonesia sebelum resmi menjadi negara kesatuan dipecah menjadi beberapa negara federal di bawah naungan Kerajaan Belanda. Oleh karena itu, dampak dari kejahatan kolonialistis Belanda di Papua Barat masih terasa hingga sekarang dengan munculnya gerakan-gerakan organisasi Papua Merdeka atau OPM. Belanda itu sebenarnya sudah mempunyai rancangan. Yang pertama, Papua itu dirancang untuk menjadi negerinya orang-orang Indo-Belanda. Mereka akan dikumpulkan dan mereka akan dibawa ke Papua dan di sana mereka akan mendirikan negara. Nah, tetapi gagal karena celakanya tidak ada orang Indo yang mau ke sana. Tidak ada orang Indo-Belanda yang mau ke sana. Nah, lalu kemudian dia bergeser. Nah, itu tadi negara Papua yang akan dibangun oleh orang Papua sendiri. Maka langkah pertama yang dia lakukan adalah membangun atau membentuk apa yang dikatakan tadi Dewan Papua. Jadi kejahatan kolonialistis Belanda terhadap Papua dan terhadap kita itu yang menyebabkan ini dampaknya sampai sekarang kita hadapi. Ketika upaya konfrontasi militer semakin meningkat, maka dibentuklah Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat atau Koti Pemirbar pada tanggal 14 Desember tahun 1961. Kemudian pada tanggal 19 Desember tahun 1961 dalam sebuah rapat umum di alun-alun kota Yogyakarta, Presiden Soekarno merumuskan Tri Komando Rakyat atau Trikora untuk merebut Irian Barat. Adapun isi Trikora itu adalah 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonialis. 2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat tanah air Indonesia. Dan 3. Bersiap untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Dengarkan saudara-saudara, komando saya dengan tegas ialah gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Apa komando saya lagi? Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara di Irian Barat itu. Tegas saya memberi komando ini, gagalkan negara Papua itu, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Irian Barat, gagalkan, kibarkan bendera kita, dan siap sedialah akan datangnya mobilisasi umum yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat sama sekali daripada cengkeraman imperialisme Belanda. Tak lama setelah pencetusan itu sebagai tindak lanjut pelaksanaan Trikora dibentuklah Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada tanggal 2 Januari tahun 1962 dan Presiden Soekarno menunjuk Brigadir Jenderal Soeharto sebagai panglimanya. Tugas kesatuan ini adalah untuk merencanakan dan menyelenggarakan operasi militer dengan tujuan mengintegrasikan Irian Barat dengan Indonesia. Ini yang harus diingat.
Orang lupa salah satu bunyi Trikora adalah menggagalkan negara Papua. Negara boneka Papua. Kenapa? Nah, ini yang orang lupakan. Karena apa? Belanda telah membentuk Dewan Papua. Dan Dewan Papua itu sebenarnya bukan bentukan orang Papua. Itu Belanda yang melakukan pembentukan itu, yang memang seakan-akan itu sudah Papua yang mau merdeka. Itu sebabnya maka orang Papua sekarang menjadikan tahun pembentukan Dewan Papua itu sebagai seakan-akan awal daripada proses kemerdekaan mereka. Padahal itu bentukan Belanda. Salah satu kekuatan tempur dalam aksi Trikora adalah kapal penjelajah KRI Irian 201. Kapal yang dilengkapi berbagai fasilitas tempur seperti rudal, torpedo hingga bom jarak jauh ini didapatkan Indonesia dari Rusia Barat tanggal 5 Oktober tahun 1961. Kala itu untuk mendukung aksi Trikora, TNI Angkatan Laut memiliki 12 kapal fregat, 12 kapal selam, 22 kapal cepat bertorpedo dan berpeluru kendali, serta 4 kapal penyapu ranjau. Meski tidak pecah perang, aksi Trikora sempat menjadi ajang terciptanya serangan-serangan militer terbatas oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI terhadap kekuatan militer Belanda di Irian Barat pada sepanjang akhir tahun 1961. Kemudian beberapa insiden pertempuran terjadi di Laut Aru, Maluku yang menewaskan Komodor Yos Sudarso beserta awak kapalnya KRI Macan Tutul pada tanggal 15 Januari tahun 1962. Namun atas insiden ini tidak berkembang menjadi pertempuran yang lebih besar. Aksi infiltrasi dan mobilisasi yang dilancarkan tentara Indonesia terhadap kesatuan militer Belanda di Papua semakin memuncak. Menanggapi situasi tersebut, saat itu Amerika Serikat yang khawatir dengan kekuatan militer dan kedekatan Indonesia dengan Uni Soviet, akhirnya membujuk Indonesia agar menyelesaikan konflik Papua di meja perundingan dengan jalan diplomasi. Saat itu Presiden Amerika, John F. Kennedy menunjuk Jaksa Agung Robert F. Kennedy untuk mengadakan pertemuan kedua negara. Atas inisiasi Amerika Serikat pada tanggal 15 Agustus tahun 1962 Indonesia dan Belanda bersedia bertemu di New York dan memulai proses pelaksanaan persetujuan New York. Saat itu diplomat Amerika, Ellsworth Bunker, bertindak selaku penengah. Atas pertemuan ini berdasarkan pasal 14 pemerintah Belanda ditekan Amerika Serikat untuk menyerahkan wilayah Papua atau Irian Barat kepada Otoritas Eksekutif Sementara PBB atau UNTEA, United Nations Temporary Executive Authority, pada tanggal 1 Oktober tahun 1962. Selanjutnya UNTEA harus menyerahkan Papua kepada Indonesia pada tanggal 1 Mei tahun 1963 dengan ketentuan Indonesia harus mengadakan penentuan pendapat rakyat atau PEPERA sebelum akhir tahun 1969. Sementara itu, selama menunggu proses pelaksanaan PEPERA bagi rakyat Papua, muncul sebuah pernyataan sikap dari sejumlah warga asli Papua yang pernah mengenyam pendidikan Belanda, menuntut agar Papua tidak hanya bebas dari Belanda tetapi juga dari Indonesia. Misalnya, menurut orang Papua atas perjanjian New York itu merupakan hasil kesepakatan sepihak antara Belanda dan Indonesia yang dimediatori oleh Amerika Serikat. Sebab, dalam prosesnya tidak pernah melibatkan wakil-wakil resmi warga Papua Barat. Dia jajah 18 tahun. Indonesia tidak mau dijajah. Sudah merdeka 17 Agustus 1945. Dunia sudah tahu merdeka baru. Belanda dia jajah kita 18 tahun lagi. Itu sebabnya Indonesia dengan Belanda bawa masalah Irian Barat ini, tanah Papua ini ke PBB. Yang ngadu Indonesia itu Menteri Luar Negeri Luns, Joseph Luns, dari kerajaan Belanda punya Menteri Luar Negeri. Dia adu Indonesia di masalah tanah ini tidak boleh diserahkan kepada Indonesia di PBB. Pasca perundingan New York, perjuangan pembebasan Irian Barat memasuki tahapan baru yaitu konsolidasi. Namun pada masa transisi ini kondisi politik Indonesia mengalami masa ketidakstabilan.
sebagaimana peristiwa gerakan tanggal 30 September atau G30S 1965, yang berujung pada tumbangnya pemerintahan Presiden Soekarno. Dan kemudian digantikan pemerintahan Orde Baru yang dipimpin pejabat Presiden Soeharto pada tahun 1967. Setelah berkuasa Presiden Soeharto merencanakan soal pemulihan dan pembangunan ekonomi dalam negeri dengan mendapatkan modal asing pada tahun 1967. Disinilah pertama kalinya terjadi penandatanganan persetujuan kontrak karya eksploitasi tambang emas di Papua Barat oleh PT Freeport, sebuah perusahaan tambang milik Amerika Serikat. Sejumlah pihak menilai penandatanganan kontrak karya PT Freeport oleh pemerintah Orde Baru ini ikut menjadi salah satu faktor pendorong yang kuat bagi pemerintah Indonesia saat itu untuk memenangi suara rakyat Papua dalam penentuan pendapat rakyat atau PEPERA yang akan digelar pada tahun 1969. Terkait situasi ini, Soeharto selaku pejabat Presiden Republik Indonesia menugaskan Letjen Ali Murtopo, perwira intelijen kepercayaannya, untuk menyelidiki dan mengetahui kesiapan warga Papua dalam menghadapi PEPERA. Lalu di perjanjian New York itu dinyatakan satu orang satu suara, one man one vote. Kok kenapa sampai tidak jalan? PBB tidak tanya satu orang satu suara. Dia tidak ambil suara itu. Indonesia dia tanya, bagaimana caranya kami mau adakan pernyataan satu orang satu suara itu di seluruh kampung di tanah Papua ini. Tanah Papua itu bukan tanah yang mudah dilewati. Sungai-sungai besar, geografi sulit, ekonomi juga waktu itu tahun 69 sulit. Jadi 8 kabupaten saja waktu itu, baru PEPERA jalan tahun 1969 itu. Sekarang sudah berapa? Hampir 30-an kabupaten kota. 69 hanya 8 kabupaten. Dan untuk pelaksanaan PEPERA itu, penentuan pendapat rakyat itu, mau tanya orang Papua itu, berubah dari satu orang satu suara, berubah perwakilan. Orang tua-tua yang kalau begitu sulitnya Medan, bagaimana ada jalan keluar lain kah Indonesia dan Belanda? Coba kamu lihat. Dua rembuk di PBB, jalan keluar kedua, biar orang tua-tua adat yang diundang untuk menyatakan, mewakili seluruh orang Papua di kampung-kampung. Jadi kami Ondafi yang diundang, tokoh masyarakat adat yang diundang. 1026 orang ini. Buku PEPERA yang saya sudah masukkan di arsip nasional ini, semua sudah tercatat, 8 kabupaten. Penentuan pendapat rakyat ini dilakukan untuk menentukan apakah Irian Barat bersedia bergabung dengan Republik Indonesia atau merdeka. Untuk menarik hati rakyat Papua, berbulan-bulan sebelum PEPERA, penasihat pribadi Presiden Soeharto, Letjen Ali Murtopo, melakukan berbagai pendekatan persuasif terhadap rakyat Papua. Salah satunya dengan mengirim sejumlah barang pokok dan hadiah-hadiah menarik untuk kepala-kepala suku dan masyarakat tanah Papua. Belanda itu kan tidak pernah mengurus tuh Papua sebetulnya. Setelah KMB, lantas serta-merta atau beberapa tahun sebelumnya mau mempermanjakan semua. Jadi diberikan macam-macam barang dan sebagainya yang kemudian kita dengan keadaan ekonomi yang sulit kan tidak bisa memberikan. Jadi karena itu keadaan itu pasar tidak ada barang dan sebagainya memang dihadapi dan keadaan sulit sekali memang. Mereka tidak percaya kita itu karena banyak sekali hal-hal yang mereka nikmati sebelumnya. Itu kita tidak bisa penuhi. Bir misalnya, tembakau shek, itu semua dikasih semua secara gratis kepada mereka. PEPERA yang dilaksanakan di 8 kota di Papua, dimulai pada tanggal 14 Juli di Merauke dan berakhir pada tanggal 4 Agustus tahun 1969 di Hollandia atau Jayapura saat ini. Pada saat itu, PEPERA melibatkan 1025 peserta.
1.025 orang ini dipilih sebagai perwujudan dari konsultasi lokal atau perwakilan dari perkiraan jumlah penduduk Papua atau Irian Barat saat itu sebanyak 800.000 jiwa. Pemerintah Indonesia saat itu bertindak sebagai pepera atas persetujuan PBB, memang memilih opsi musyawarah dengan mekanisme perwakilan dan tidak mengadakan pemungutan suara satu orang satu suara sesuai ketentuan dalam persetujuan New York pasal 18 huruf D. Saat itu, pemerintah RI beralasan, masyarakat Papua belum siap melaksanakan pemungutan suara langsung dengan sistem one man one vote. Hasil dari pepera yang dimulai dari Merauke dan berakhir di Jayapura menunjukkan hampir 100% perwakilan masyarakat Papua mendukung integrasi ke Indonesia. Dan Dewan Musyawarah Pepera dengan suara bulat memutuskan bahwa Papua atau Irian Barat tetap merupakan bagian dari Republik Indonesia. Sementara itu, sejumlah kritik pada pelaksanaan pepera seperti kehadiran tentara dan polisi Indonesia di tempat digelarnya pepera, menuai sejumlah laporan-laporan terjadinya tindakan intimidasi terhadap peserta pepera, yang menolak opsi bergabung dengan Indonesia juga sempat muncul. Namun atas kritik dan laporan tersebut saat itu tidak mempengaruhi pengakuan dunia internasional terhadap hasil pepera. Hasil pepera kemudian dibawa ke New York untuk dilaporkan dalam sidang umum PBB ke-24. Sebanyak 82 negara menerima resolusi dan 30 lainnya menjauhkan diri. Akhirnya seluruh hasil pepera disetujui dalam sidang umum PBB pada tanggal 19 November tahun 1969. Sudah puluhan tahun setelah pelaksanaan pepera, Papua masih menjadi bagian dari Republik Indonesia dan sebagaimana seluruh rakyat Indonesia di wilayah lain termasuk Papua juga berhak untuk selalu bisa hidup di bawah payung keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Baik, itu saja video kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini.